Kalau mic-nya itu terlalu responsif, nanti yang didengar atau yang ditangkap sinyal suaranya oleh mikrofon ini bukan hanya suara penyanyinya, bos, tapi suara kendang di belakang itu juga masuk ke sini. Kemudian suara apa lagi ya? Ya, seruling masuk ke sini, suara tamborin masuk ke sini. Jadi kisruh di sininya itu kisruh, bos. Kisruh kan, bos. Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali bos, hari ini kita bisa bertemu kembali dan hari yang menyenangkan. Kita masih diberi umur panjang serta kita masih diberi beberapa kenikmatan dari Yang Kuasa. Oke bos, hari ini secara spesifik saya tidak akan bercerita mungkin secara teknis elektronika, tapi saya mencoba mengajak teman-teman berpikir secara logis. Maksud saya logis begini, karena saya sudah membuatkan sebuah judul pada acara hibah kali ini yang materinya tentunya tadi saya sudah cerita, kita akan menggunakan logika kita yang ada kaitannya dengan sound system atau dengan dunia teknis elektro lah, kira-kira seperti itu. Jadi judulnya hari ini adalah logika terbalik manusia ketika di sisi lain kita menginginkan mikrofon yang peka, kemudian di sisi lain kita memusuhi feedback. Ya, ini adalah judul yang unik sebenarnya dan saya juga harus berpikir dengan logika ya. Ketika kemudian sebuah perangkat sound system, katakan kita merujuk pada satu alat tertentu yaitu mikrofon. Di sisi lain orang itu berusaha mati-matian, kadang-kadang banyak teman-teman yang mencari referensi, yang mencari tutorial tentang bagaimana cara supaya meningkatkan mikrofon, mic dinamik ya, saya cerita mic dinamik. Mic dinamik yang biasa menjadi lebih peka daripada mic dinamik yang secara umum. Kalau di saya ya, saya sendiri maksudnya, saya sih cenderung menggunakan mic dinamik ini sesuai dengan standar ya. Aslinya artinya begini, mikrofon sudah diciptakan seperti itu dengan kadar respon frekuensi yang sudah diukur tentunya dari pabriknya. Kemudian kita berusaha untuk membuat sebuah mikrofon itu menjadi lebih responsif. Terkadang kita tidak berpikir bahwa ini adalah logika yang paling dasar ya bos ya, logika yang paling dasar. Ketika kemudian mikrofon itu dibentuk supaya menjadi responsif, artinya kemungkinan dengan jarak sekian masih bisa merespon sumber suaranya gitu ya. Akan tetapi tidak memikirkan tentang dampak dari kepekaan mikrofon yang jaraknya misalkan segini itu masih responsif. Ini sebenarnya bisa diukur dengan logika ya bos. Artinya gini, jika mikrofon itu semakin jauh dia masih responsif, otomatis bos, kalau mic itu terlalu responsif atau terlalu sensitif ya, dari sini saja sudah terdengar. Ya kalau ini mungkin tidak masalah, ini kan mikrofon kondenser ya. Kondensor itu jelas lebih peka. Dan ini bukan kategori mic yang untuk lapangan seperti itu kayak mic dinamik, itu bukan. Ini mic studio lah katakan seperti itu.
Jadi asumsinya kalau seandainya mikrofon seperti ini diletakkan di studio itu kan kemungkinannya tidak ada speaker kontrol, katakan seperti itu. Kalau toh ada, ya artinya sudah bisa dieliminir gitu ya tingkat feedbacknya gitu loh. Lah kalau seandainya mic yang umum digunakan di lapangan, artinya kayak teman-teman biasa digunakan untuk elektron atau mungkin digunakan untuk acara-acara yang sekiranya outdoor begitu ya. Ya kalau saya sih mikirnya semakin responsif dari mikrofon tersebut otomatis akan lebih cepat menimbulkan feedback. Kalau saya sih ya, logika saya berpikir seperti itu. Ya umpamanya kalau sudah standarnya segitu, kemudian kita utak-atik lagi, entah itu diberi kondensator atau mungkin diberi tambahan wire stand atau mungkin diberi tambahan apa, diakali lah. Biasa kan namanya orang Indonesia itu cerdas-cerdas gitu bos. Kalau udah dari pabrikannya kayak gini terus dimodif di seperti ini, di seperti itu. Ya itu kreativitas manusia ya. Tapi artinya begitu kita berurusan dengan mic yang responsif itu tadi, apakah iya kemudian mic tersebut tidak menjadi rawan feedback gitu? Itu dengan logika saja ya. Kalau saya sih begini, mengatasi sebuah mikrofon yang tadi kesimpulannya katakan ya, kalau di saya itu namanya alot bos. Alot itu gini, jadi kadang kita udah deket kayak gini aja berasa di monitornya itu kayak berat banget gitu loh, kayak berat banget. Nah, ini adalah sebuah solusi bos sebenarnya, bukan kemudian kita mengutak-atik mikrofonnya supaya menjadi peka, menjadi lebih responsif, itu sebenarnya bukan. Kalau saya, maksud saya ya, kalau saya silahkan kita sharing aja, kita sharing, namanya sharing. Artinya gini, kemungkinan saja saya salah dengan sebuah logika saya, atau mungkin ada mungkin pendapat lain dari teman-teman. Nanti silahkan tulis di kolom komentar ya kalau seandainya kita pro atau kontra dengan solusi yang saya berikan ini. Saya juga beberapa kali pernah show juga dengan soundnya orang lain gitu, yang kemudian tidak memikirkan tentang kenikmatan seorang yang memegang mikrofon itu, baik itu bernyanyi, dipakai untuk bernyanyi, atau mungkin dipakai untuk ceramah, atau mungkin digunakan hal yang lain-lain, katakan kayak kiro dan lain-lain. Itu sebenarnya tingkat kenyamanannya bukan karena mikrofonnya itu harus dibikin peka bos, harus dibikin seperti segini itu kemudian masih merespon suara yang ada di jarak tertentu, jarak segini lah umpamanya seperti itu. Itu sebenarnya tidak seperti itu bos. Kalau di logika saya ya, kalau di logika saya. Nah, kalau di logika saya itu sebenarnya begini, jika kemudian kita mikrofonnya itu kurang peka, jangan kemudian mikrofonnya itu yang diutak-atik, diakal-akal supaya menjadi peka gitu. Kalau mikrofon yang diutak-atik, ya kalau seandainya ya kemudian tidak merubah tone-nya atau karakter suaranya tidak menjadi berubah gitu. Masih tetap tapi responsif gitu ya. Nah, kalau seandainya kemudian diutak-atik ternyata tone-nya atau karakternya itu tadi berubah, suaranya itu berubah, ya otomatis kita akan lebih sulit untuk mengekualisasi lagi pada komponen mixernya gitu. Tapi solusi yang paling gampang sebenarnya bukan harus diutak-atik seperti itu bos, melainkan dengan jalan kita lebih memperbanyak jumlah kontrolnya, ya, memperbanyak jumlah kontrolnya supaya orang yang memegang mikrofon itu menjadi lebih nyaman dan lebih pede gitu loh. Itu sebenarnya solusinya seperti itu kalau saya ya, kalau saya. Tapi kecenderungan orang kadang-kadang yang diutak-atik itu mic-nya supaya mic-nya lebih responsif. Ya kalau seandainya mic-nya lebih responsif, katakan dari segini saja udah enteng banget nih, bisa roll masuk ke sana ya, masuk direspon oleh mikrofonnya. Tapi kontrolnya mampet, ibaratnya kayak God itu mampet ya, ya sama aja bos.
sama aja yang pegang mic juga nantinya tidak nyaman gitu loh. Karena apa? Mereka butuh suaranya dia. Kayak contoh ya, yang paling gampang ini saya melakukan hal seperti ini, artinya cerita-cerita seperti ini, saya sendiri tidak pede kalau suara saya tidak didengar oleh telinga saya gitu. Makanya saya kemudian memasang headphone ini supaya saya lebih percaya diri bahwa oh, suara saya sudah masuk ke sini dan suara saya ya enak lah, misalkan kayak gitu. Pada settingan EQ-nya itu porsi yang segini itu dirasa enak, baik untuk bass-nya tidak low-nya tidak terlalu over, kemudian mid-nya juga artikulasi ucapan saya jelas, dan juga high-nya itu juga ces-cesnya masih bisa direspon secara tidak berlebihan gitu ya. Nah itu tadi, makanya kalau kemudian saya membuat sebuah analisa bahwa ini adalah logika terbalik, bos, logika terbalik. Kenapa harus ngutak-ngutik mikrofonnya? Jika kemudian kita mengutak-atik mikrofonnya jelas, bos. Seumpama gini nih. Mikrofon vokal itu kan ditujukan khusus untuk vokal. Artinya mikrofon ini akan merespon area sinyal suara di sekitar dia yang tidak jauh dari dia gitu loh. Katakan segini, mic vokal ya segini. Nah otomatis dia akan meresponnya ini. Kalau seandainya mikrofonnya ini dibikin peka, lebih responsif ya, lebih responsif, artinya dari jarak segini itu misalnya kita nyanyi atau mungkin Bismillahirrahmanirrahim, dari jarak segini kemudian mikrofonnya itu masih bisa merespon, maka otomatis, bos, otomatis begini, audio yang lain, sinyal-sinyal suara yang lain di belakangnya kita, di belakangnya vokal utama itu akan masuk semua ke sini, bos. Nah, bagaimana jadinya kalau mic itu terlalu responsif atau terlalu sensitif begitu ya? Nah, apa yang terjadi jika kemudian seorang vokalis, seorang penyanyi itu kemudian sedang konser gitu ya, atau katakan sedang live show gitu. Kalau mic-nya itu terlalu responsif, nanti yang didengar atau yang ditangkap sinyal suaranya oleh mikrofon ini bukan hanya suara penyanyinya, bos, tapi suara kendang di belakang itu juga masuk ke sini. Kemudian suara apa lagi ya seruling masuk ke sini, suara tamborin masuk ke sini. Jadi kisruh di sininya itu kisruh, bos. Kisruh kan, bos? Bahasa intercomnya itu crowded, bos, di sininya itu crowded ya. Dia akan merespon lebih banyak sinyal suara gitu loh. Nah itu tadi yang kesimpulannya. Tapi ini kembali lagi pada selera ya, bos. Artinya kalau bosku lebih seneng yang responsif, yang sekiranya di sini tuh masih terdengar bisa menangkap sinyal suara, ya terserah saja sih. Terserah saja, itu selera ya, bos. Artinya saya hanya mengajak teman-teman itu berpikir dengan logika gitu. Kalau seandainya kemudian penafsiran saya salah, ya mohon dimaafkan ya, karena tetap saja saya ibaratnya gini loh, ada beberapa angkot yang tujuannya itu sama, tujuannya itu ke kota A gitu ya, tapi kan dari mereka ada yang muternya ke sini, ada yang muternya ke sini, ada yang langsung lurus dari titik poinnya sampai ke kota A ini. Jadi itulah diantara kesimpulan saya kepengen mengajak teman-teman berpikir logis gitu. Kalau seandainya mic dinamiknya itu terlalu responsif, otomatis, bos, otomatis itu akan cepat mengundang feedback, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, ya tadi feedback itu yang pertama ya, resiko cepat feedback. Kemudian yang kedua juga sinyal suaranya itu tidak menjadi bersih atau tidak menjadi fokus. Kenapa tidak terlalu fokus? Ya karena terlalu peka, bos. Dari misalkan kayak gini masuk ke sini, kemudian suara kipas misalkan masuk ke sini juga.
Lah kan jadi nggak jernih, suara vokalnya itu nggak fokus gitu loh. Tapi kalau seandainya tidak terlalu peka, ya standar saja lah ya, maksudnya jangan tidak terlalu peka, tapi standar yang diciptakan pabrik segitu, ya jangan diutak-utik. Nanti kalau seandainya terlalu peka itu tadi, maka mengundang sinyal-sinyal suara yang di belakang kita, di area sekitar kita itu akan masuk ke sini. Tapi kalau dengan yang standar itu tadi kan berarti pabrikan sudah ngukur gitu loh. Jadi mic ini akan merespon sinyal suara yang ada di depannya dia saja gitu loh. Kalau yang di belakangnya, kemudian di samping-sampingnya itu tidak akan terdengar. Ya, tadi ilustrasinya saya sudah jelaskan bahwa kalau seandainya mikrofon itu terlalu peka, maka suara di sekelilingnya itu masuk ke sini, Bos, dan itu akan membuat kita akan memixingnya nanti jadi susah gitu. Susahnya karena tidak fokus untuk bagian vokalnya itu tadi. Ya katakan suara kendang masuk ke sini, plak-plaknya di belakang itu kendang jaipong misalnya ya. Plak-dut masuk ke sini. Kemudian suara tamborin ini cik masuk ke sini. Ya di sininya jadi crowded akhirnya. Kalau saya sih sebenarnya tadi sudah cerita bahwa solusi yang paling gampang itu kontrolnya itu diperbanyak, Bos. Kalau kontrolnya itu diperbanyak, otomatis, Bos, tanpa dengan kita memposting kontrol itu pun, kalau seandainya kontrolnya itu banyak, pasti, Bos, pasti akan tercover semua gitu. Maksudnya gini, yang kita yang merasa memegang mikrofon itu tadi juga akan merasa nyaman karena apa? Nyaman mendengarkan suara kita dengan batas ukuran yang sesuai dengan selera kita. Tapi kalau seandainya kemudian kontrolnya itu hanya satu, kemudian dicampur-campur ya, ada kendangnya masuk ke situ, kemudian ada lagi suara keyboardnya masuk ke situ, vokalnya masuk ke situ, ya nggak jadi, Bos. Pasti salah satunya harus ada yang dikorbankan. Gitu loh ya, harus ada yang dikorbankan, entah itu vokalnya, entah itu suara kendangnya, entah itu suara keyboardnya, itu pasti harus ada yang dikorbankan menjadi tidak maksimal gitu. Ya Bos, begitu saja ya hari ini bincang-bincang saya. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali di suasana yang sehat tentunya dan diberi panjang umur. Jangan lupa ya Bos, silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.